Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kami mohon teruslah mendukung dan mendoakan channel ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa menekan tombol like, mengisi kolom komen, dan menekan tanda lonceng atau klik subscribe supaya saudara-saudara dapatkan notifikasi atau tanda pemberitahuan video-video terbaru yang kami upload dari channel ini. Kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah doa pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mau menyembah Engkau pagi hari ini. Kami menyambut dengan ucapan syukur, kekuatan baru, kasih setiamu melimpah atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dengan berani kami masuk di dalam pelataran-Mu dengan darah-Mu yang menyucikan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, kami bawa hidup kami Tuhan untuk beribadah kepadamu dengan hormat dan takut akan Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, Kau yang layak Tuhan, dipuji dan disembah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Cinta saya, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, cinta saya. Tuhan Yesus, cinta saya. Tuhan Yesus, cinta saya. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu melayakkan Tuhan, sehingga setiap orang yang datang kepadamu Tuhan tidak binasa oleh karena darah Yesus. Sebab tanpa Tuhan, Engkau adalah api yang menghanguskan.
Tanpa Yesus, kami tidak layak oleh karena dosa-dosa kami. Oleh karena penebusan Yesus, kami dengan berani masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises to your Lord Jesus. Biar segenap orang yang takut akan Engkau, sungguh-sungguh menghormati kekudusan hadirat-Mu Bapa. Kau yang disanjung ditinggikan Tuhan, Kau yang sudah menganugerahkan segala sesuatu dan Engkau tidak pernah menahan untuk mencurahkan berkat-Mu atas kami. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, sembahlah Dia. Sembahlah Dia di dalam kekudusan. Sembahlah Dia di dalam hormat. Praise is your name, O Lord Jesus. For your name is great and worthy and really great, O Lord Jesus. You are worthy to be praised. For your name is great and greatly to be praised, oh God. Oh, for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. For your name is great.
And you are worthy to be praised, for your name is great, Lord God. Dan kami bersyukur Tuhan, kami dapat masuk Tuhan di dalam hadirat-Mu penuh dengan anugerah. Kami yang tidak layak Engkau buat layak Tuhan. Seperti Musa yang diterima Tuhan di Gunung Sinai ketika berdiri berhadapan-hadapan muka dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau menyatakan kemuliaan-Mu yang besar Tuhan. Dan pada zaman ini Tuhan, kembali lagi Tuhan, Engkau menyatakan kemurahan dan kasih karunia-Mu Tuhan. Betapa kami yang tidak layak Tuhan, Engkau buat menjadi pribadi yang layak. Ora basyada batakaya rabasyanda barabatakara lalap. Thank you Jesus. Thank you Jesus Lord God. Kami menghormati kekudusan hadirat-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, menjadi biji mata-Mu, Engkau yang menerima kami seutuhnya. Untuk kami dapat menyembah Engkau di dalam hadirat dan kekudusan-Mu. For your name is great and you are worthy to be praised. You are greatly to be praised, oh Lord God. Nyanyian pujian bagi-Mu. Hallelujah, 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 hallelujah Jesus, hallelujah Jesus, hallelujah Jesus, hallelujah Jesus, hallelujah Jesus. Biarlah kami dapat beribadah dengan hormat dan takut akan Engkau. Ibadah yang berkenan adalah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Persembahan dari tubuh yang dikuduskan, persembahan dari tubuh yang sungguh-sungguh meninggalkan kejahatan, persembahan dari tubuh yang menerima kekuatan baru daripada Tuhan oleh karena darah-Mu yang kudus. Thank you Jesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara, sahabat semuanya yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang masih berkenan lagi bergabung di dalam channel Gracia Hope Compassion Channel. Channel ini untuk kami mengabarkan anugerah daripada Tuhan itu sungguh besar. Dan pengharapan bahwa di tengah-tengah keberadaan hidup kita yang penuh dengan persoalan, pergumulan, kesesakan, dan krisis, Tuhan memberikan sebuah pengharapan yang lahir dari takut akan Tuhan. Dan compassion, Tuhan bergerak dengan belas kasihan Tuhan. Untuk kita semua datang kepada Dia dengan penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan Tuhan ada untuk engkau dan saya. Terpuji nama Tuhan. Pagi hari ini saudara, kembali kami mau mengupas kembali tentang kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Dan akan tetap apa yang tidak tergoncangkan. Yaitu ketika kita digoncangkan saudara, ibarat anak burung Raja Wali yang digoncangkan, di situ kita belajar untuk mengembangkan sayap kita dan akan tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pada pagi hari ini saudara yang diberkati Tuhan, kita mau belajar bahwa di kerajaan yang tidak tergoncangkan, kemarin kita sudah bahas bahwa ada raja yang kuat, yaitu Yesus yang darahnya berbicara jauh lebih kuat dari darah Habel. Darahnya berbicara tentang penebusan. Dan ada sebuah kerajaan yang kuat, itu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Dan yang ketiga saudara, berbicara tentang bagaimana Tuhan mau kita sebagai anak-anak kerajaan itu beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Hormat dan takut, dengan beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, beribadah dengan cara hormat dan takut. Sebab saudara, Dia adalah nyala api yang menghanguskan. Kalau hari ini kita dapat beribadah dan masuk di dalam pelatarannya yang kudus dan kita bisa memanggil Dia Aba, ya Bapa, bukan berarti dengan kedekatan hubungan seperti anak dengan orang tua, seperti anak dengan bapaknya. Bukan berarti dan bukan menjadi alasan ketika kita masuk menyembah Tuhan, kita masuk dengan asal-asalan, kita masuk dengan sikap yang tidak hormat. Bukan berarti ketika kita diberikan privilege, hak istimewa untuk bisa menyembah Tuhan, bukan berarti kita akan menjadi orang yang sembrono, masuk begitu saja, tanpa hormat, tanpa sopan santun. Tetapi justru yang Tuhan mau adalah, ini saya sudah mati mengirim anakku, Yesus Kristus Tuhan, mati di kayu salib menebus dosa engkau dan saya.
Dan engkau bisa masuk dalam pelataran Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tetapi beribadahlah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Sebab kerajaannya adalah kerajaan yang kuat. Kerajaannya adalah kerajaan yang kudus. Kerajaannya adalah kerajaan yang memerintah di dalam kekekalan. Kerajaan yang kuat memerintah di dalam kekekalan. Tetap untuk selama-lamanya. Dan kita adalah anak-anak kerajaan. Dan Tuhan merindukan anak-anaknya ini mengenal siapa yang dia sembah. Bukan berarti ketika kita menyebut dia Bapa, lalu kita datang dengan tanpa rasa hormat, tanpa rasa takut. Sadarilah kalau orang semakin mengenal siapa Tuhan yang dia sembah, seharusnya orang itu semakin menghormati. Tapi orang yang tidak mengenal Tuhan, dia akan tidak menghormati dan biasa-biasa saja. Itu sebabnya Firaun, karena dia tidak mengenal Tuhan, dia berpikir karena dia tidak mengenal Tuhan, dia berpikir ahli-ahli nujum, tukang-tukang sihir di Mesir jauh lebih hebat dari Allah yang luar biasa. Dan dia berpikir dia dengan segala kekuasaannya, dia lebih hebat dari Yahweh, Allah yang hidup. Dan Tuhan memperkenalkan siapa dia. Bagaimana cara Tuhan memperkenalkan siapa dia kepada Firaun? Tuhan menyatakan 10 tulah. Ya, 10 tulah dia kirimkan. Ada belalang, ada air menjadi darah, ada katak, ada penyakit sampar, ada nyamuk, ada kegelapan. Dan ada anak-anak sulung yang dibunuh. Jikalau kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah sesungguhnya, Dia pemegang kekuasaan tertinggi di belahan muka bumi ini, di bumi dan di surga, di alam maut. Dan karena Dia berkuasa membinasakan, bukan hanya membinasakan tubuh, tapi juga membinasakan jiwa. Biarlah kita beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut akan Dia. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini menyambung firman Tuhan tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Harapan saya rindu bahwa firman ini tidak cepat berlalu dalam kehidupan kita begitu saja, tetapi kita mendalami seperti murid yang mendalami dan mendengarkan firman Tuhan pagi dan malam, sehingga kita betul-betul memahami kebenaran firman Tuhan. Amin, terpuji nama Tuhan. Mari kita mau buka perenungan kita sepanjang minggu ini dari Ibrani 12 ayat 22 hingga ayat 29. Dan kita akan belajar dengan penekanan yang lebih dalam lagi dalam Ibrani 12 ayat 27 hingga ayat yang ke-29. Baik, saudara, tema sepanjang minggu ini adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Subtema yang saya mau sampaikan adalah ibadah yang berkenan, hormat dan takut. Kepada siapa? Yaitu kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat 29, saya akan bacakan dari ayat yang ke-27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu unshakable kingdom, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kenalilah siapa yang kita sembah, kenalilah siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan sudah memperkenalkan pribadinya ribuan tahun yang lalu. Dia memperkenalkan dirinya kepada Firaun bahwa dia Tuhan atas hewan, ternak, dia Tuhan atas alam, dia Tuhan atas maut. Ya, yang paling kuasa, yang paling hebat yang dia tunjukkan ketika dia menjadi Tuhan atas maut. Dibunuhnya semua anak sulung yang ada di Mesir menunjukkan kalau dia Tuhan yang berkuasa atas maut. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa atas maut,
Betapa hormat dan takutnya kita ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Bukankah kita menghadap raja di atas segala raja? Perumpamaannya ketika kita diberikan kepercayaan untuk duduk bersama, duduk bersanding dengan seorang camat, kita pasti hormat. Kita diberi kesempatan untuk duduk dengan bupati, kita pasti hormat. Kita diberi kesempatan untuk duduk bersama dengan wali kota, dengan gubernur, pasti lebih lagi hormat. Kita persiapkan segala sesuatu protokoler, penyambutan, menyiapkan hidangan yang bagus-bagus dan menyambut dengan penuh rasa takjub. Apalagi kalau kita bisa bersanding dengan Presiden Republik Indonesia. Tentunya kita semakin menghormati dan kita semakin menerima Presiden Republik Indonesia. Lebih dari itu, saudara, Tuhan yang kita sembah harusnya kita perlakukan dengan cara yang lebih berkenan kepada Tuhan. Faktanya ada banyak orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan di dalam pola beribadah. Bahkan di hadapan Tuhan, Tuhan itu adalah transenden dan imanen. Dia Allah yang dekat dengan kita, tapi dia Allah yang jauh berkuasa. Lebih berkuasa dari apapun di dunia ini. Kita dekat, tapi dia memiliki kemahakuasaan dengan terang yang sesungguhnya tidak terhampiri. Tapi oleh karena darah Kristus kita bisa menghampiri tahta Tuhan dengan penuh keberanian. Mari saudara, kita menghormati Tuhan dengan hormat dan takut. Bukan seperti orang yang takut-takut, penakut. Garis bawahi dengan cara yang berkenan. Dengan hormat dan takut. Mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan, hormat, dan takut. Jadi yang terutama itu adalah berkenan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Berkenan di hadapan Tuhan adalah mempersembahkan diri kita yang sudah ditebus Kristus itu dengan cara yang layak, cara yang kudus, dan dengan hormat. Hormat itu dapat kita lakukan pada saat kita mengenal siapa yang kita sembah. Dan takut berbicara tentang sebuah spesifikasi yang harus ada di dalam diri seorang yang memiliki apa? Kita memiliki keberadaan. Bukan seperti kemahakuasaan Tuhan. Jadi kita harus menyadari siapa kita. Kita adalah makhluk ciptaan berhadapan dengan pencipta. Jadi harus ada rasa takut. Takut bukan seperti ketakutan, roh-roh penakut, roh-roh ketakutan yang tidak mengenal Tuhan. Tapi roh takut yang berasal dari pengenalan akan Tuhan. Respon yang benar kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Tuhan. Dia yang sudah menganugerahkan segala sesuatu untuk menebus engkau dan saya. Dia dan berkata kepada Tritunggal Allah Bapa, kepada Bapa kita menghadap dan kita mempersembahkan diri kita dengan hormat dan takut. Di sini titik beratnya adalah sikap, perbuatan, dan tubuh kita sebagai persembahan. Bukan persembahan yang abal-abal, tetapi yang kita perhatikan baik buruk keadaan kita. Korban yang sempurna itu sudah dipersembahkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan kita yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah yang kudus tidak mengulang persembahan yang sudah diberikan oleh Yesus.
tetapi adalah sangat wajar dan sangat penting kita yang sudah didahului dengan korban penebusan oleh Yesus, kita juga dikuduskan. Dan kalau sudah dikuduskan, tidak ada lagi melekat hal-hal yang tidak kudus di dalam diri kita. Bersama dengan Yesus kita masuk di dalam pelataran Tuhan yang kudus. Persembahan kepada Tuhan membuktikan bahwa kita menghormati, kita sopan dengan Tuhan. Berbicara soal takut akan Tuhan, saudara, iblis saja percaya, ya. Jadi kita jangan cuma sekedar percaya, iblis saja percaya. Tapi kita lihat Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi saudara, kalau cuma bilang percaya, iblis juga percaya bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan Yesus menebus dosa kita. Tapi satu hal, setan-setan percaya akan hal itu dan gemetar. Terbukti waktu Yesus mengusir legion di Gerasa. Ketika mereka berhadapan dengan Yesus, anak manusia, anak Allah yang hidup. Aku tahu siapa engkau Yesus, anak Allah yang hidup. Mereka ketakutan karena mereka tahu Yesus punya kemampuan untuk membinasakan mereka. Lalu mereka katakan, jangan membinasakan kami. Yesus tahu karena itu belum waktunya. Lalu mereka katakan, izinkan kami pergi masuk ke dalam babi-babi itu. Lalu mereka masuk ke babi-babi itu, mereka menghindar dari Yesus. Iblis saja takut, saudara. Iblis saja gemetar. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita beribadah, kita sudah tidak memiliki rasa hormat. Apalagi rasa takut. Pergi beribadah, tapi sebelumnya sementara berselingkuh. Pergi beribadah tapi sebelumnya tidak mengaku dosa. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau engkau menghadapi meja perjamuan, engkau menerima anggur dan roti. Perhatikanlah bagaimana engkau hidup. Persiapkanlah dirimu. Karena anggur dan roti perjamuan itu kudus di hadapan Tuhan. Saudara, setan pun percaya kepada Tuhan dan hal itu membuat mereka gemetar. Bagaimana dengan kita, saudara? Ibadah yang berkenan, hormat dan takut. Firman Tuhan katakan, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ibrani 10 ayat 29 hingga ayat yang ke-31. Berulang-ulang dikatakan bahwa penghakiman itu akan terjadi di akhir zaman dan Tuhan adalah hakimnya. Artinya setelah kita ditebus dengan Yesus Kristus Tuhan, kita akan ditetapkan apakah kita akan menerima upah. Ataukah Tuhan akan melihat ada sesuatu di dalam diri kita yang layak untuk menerima penghukuman. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskan dia. Artinya ini berbicara tentang orang yang sudah menerima penebusan. Orang yang menerima penebusan tetapi kembali menginjak-injak anak Allah. Karena kita yang sudah ditahirkan oleh darah Yesus, kita menghina roh kasih karunia. Orang yang sudah menerima semua pemberian yang baik tapi tidak menghargainya. Hati-hati dikatakan di dalam Ibrani 10. Pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Beribadah dengan cara yang berkenan, hormat dan takut. Itu bukan himbauan, saudara. Tapi itu adalah perintah Tuhan. Ada 3 hal yang patut kita renungkan pada pagi hari ini. Berbicara soal takut akan Tuhan. Ada begitu banyak kupasan ayat, namun saya akan menyimpulkan
di renungan singkat pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Umat yang dikasihi, tidak terbilang banyaknya saya sendiri secara pribadi melihat ada banyak dan seringkali orang beribadah tanpa rasa hormat, tanpa rasa takut. Beribadah, saudara, beribadah tanpa rasa takut, beribadah sambil main game, beribadah sambil main handphone, beribadah online sambil tidur, beribadah online sambil beribadah yang katanya, oh hari Minggu kan ada ibadah online, ada ibadah onsite. Karena pandemi banyak sekali orang menonton ibadah online. Beribadah dengan busana yang sebenarnya sudah tidak sopan, saudara. Beribadah dengan tidak menghadap dengan kekudusan dan rasa hormat. Padahal firman Tuhan katakan, takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah. Di dalam hal kesetiaan beribadah, kalau ibadah kita itu hanya sekedar formalitas dan memenuhi undangan, itu belum setia, saudara. Beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang sudah diberikan, sudah dilakukannya kepada kita, terutama sudah menganugerahkan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Itu di dalam 1 Samuel 12 ayat 24. Dan yang kedua, beribadah dengan cara yang berkenan hormat dan takut, karena di dalam Matius 10 ayat 28 firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Seringkali kita menempatkan rasa takut kita kepada sesuatu yang salah. Kita takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh. Kita takut kepada manusia yang hanya bisa mengancam keberadaan kita. Kita takut kepada manusia yang hanya bisa mengatur dengan kekuasaan mereka yang terbatas di dunia ini. Kita tidak mengutamakan takut kepada Dia yang berkuasa membunuh bukan cuma sekedar tubuh, tetapi juga berkuasa membunuh jiwa kita. Mati 2 kali, yaitu masuk ke dalam penghakiman yang kekal. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan, sadarilah kalau engkau cuma takut dengan manusia, engkau takut dipermalukan manusia, engkau takut dijauhi manusia, engkau lebih takut pada pemimpinmu yang ada di dunia, tapi engkau tidak takut akan Tuhan. Sadarilah, saudara, Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun juga tubuh di dalam neraka. Bukan sekedar kematian 1 kali, tapi 2 kali kematian. Itu sebabnya kalau kita mau percaya, saudara, percaya itu dengan sungguh-sungguh. Masalah yang kita miliki jangan menjadikan kita alasan untuk tidak hormat dan takut akan Tuhan. Masalah dan pergumulan yang kita miliki seringkali menjadi alasan untuk kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yaitu apa? Tuhan tidak menjawab doa. Untuk apa saya sungguh-sungguh dengan Tuhan? Makanya di dalam 1 Samuel 12 ayat 24 dikatakan, sadarilah betapa besar hal-hal yang sudah dilakukannya bagi kita. Terlalu kecil kalau engkau tidak mau sungguh-sungguh beribadah hanya karena engkau merasa, kan doa saya belum dijawab. Kebutuhan saya belum diberikan oleh Tuhan. Takut akan Tuhan lahir dari hati yang paling dalam, bukan hanya sekedar karena yang penting Tuhan jawab dulu doa saya, baru saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Hormatilah Dia yang Dia tidak sekedar berkuasa membinasakan baik jiwa,
tapi Dia berkuasa juga membinasakan tubuh kita dan masuk di dalam neraka. Sadarilah saudara, ada pribadi yang memiliki kuasa jauh melebihi kekuasaan manusia yang mungkin kita prioritaskan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga di dalam Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Dia itu otomatis dia punya keinginan membenci kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan membenci kejahatan, khususnya kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat, dolak-dalik, tingkah laku yang gak bisa diatur, tingkah laku yang semaunya masih melakukan dosa. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Saudara, doa, kemarin saya baru membuat podcast dengan salah satu mitra media tentang alasan mengapa orang harus berdoa. Dan jawaban saya adalah kita berdoa karena Yesus telah mati bagi kita sehingga tirai bait suci Allah telah terbelah dan kita punya hubungan. Kita bisa bergaul karib dengan Dia. Nah, bergaul karib ini ternyata bukan sekedar karena kita sudah ditebus, kita layak masuk di dalam pelatarannya Tuhan. Tapi pergaulan dengan Tuhan lewat doa itu akan terjalin dengan orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan bergaul, Tuhan menyatakan firman-Nya, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Itu sebabnya orang-orang yang memiliki takut akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, mereka bisa mengenal firman, dan ibadah itu akan menjadi ibadah yang berkuasa. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia pasti takut akan Tuhan. Dia akan memikirkan, saya tinggalkan kejahatan. Tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sombong, jangan congkak, jangan berlaku jahat. Jangan memiliki bibir yang suka menipu. Perintah-perintah Tuhan bukan menjadi sebuah peraturan di dalam diri kita, tetapi menjadi sebuah kesukaan. Karena ketika kita dekat dengan Dia, yang kita hormati, yang kita hargai, yang kita syukuri kekudusan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, perintah-perintahnya menjadi kesukaan di dalam diri kita. Dan disinilah pergaulan karib dengan Tuhan akan terjadi. Dan makna dari ibadah, saudara, makna dari doa, yaitu adalah persekutuan yang intim dengan Bapa di surga. Keakraban, kekariban, kedekatan, keintiman itu akan terjadi. Relationship lewat doa akan terjadi. Kalau roh takut akan Tuhan yang membenci kejahatan itu ada di dalam diri kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Saya akan tutup dengan Pengkhotbah 12. Pengkhotbah 12. Pengkhotbah 12 ayat 13 hingga ayat yang ke-14 berkata seperti ini, saudara. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kalau hari ini masih ada banyak hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan,
puas-puaskanlah dirimu dengan semuanya itu. Tapi mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Takutlah akan Tuhan karena Dia yang sanggup menyelidiki sampai di dalam kedalaman hati kita. Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Dan orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, orang yang sudah menerima kebenaran, dan masih melakukan dengan sengaja menajiskan darah anak domba Allah yang sudah dianugerahkan di dalam hidup kita. Satu saat nanti, pasti akan kelihatan, saudara. Segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat, mata Tuhan melihat. Segala sesuatu yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan, Tuhan tahu, saudara. Segala sesuatu yang kita sembunyikan dan kita bersikap seolah-olah Tuhan tidak tahu. Tuhan adalah nyala api yang menghanguskan dan akan membakar setiap pekerjaan. Apakah pekerjaan kita dibangun di atas emas? Apakah pekerjaan dan pelayanan kita dibangun di atas dasar perak? Apa kita membangun pekerjaan di atas dasar kayu atau jerami? Satu saat nanti pekerjaan kita akan nampak. Dan kalau kita membangun di atas dasar jerami, satu saat nanti itu pasti akan terbakar. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari sadarilah bahwa tidak ada satupun perbuatan yang tersembunyi yang luput dari mata Tuhan. Kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, rajanya kuat, kerajaannya kuat, dan kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam pengenalan akan Tuhan, pada hari ini ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Mengucap syukurlah di hadapan Tuhan, beribadahlah kepada Allah dengan cara yang berkenan, hormat, dan takut. Dan Tuhan yang akan membawa seluruh perbuatan kita di kursi pengadilan Kristus. Dia akan mengadili, memberikan upah kepada barang siapa yang pantas untuk menerima upah, dan Dia akan memberikan hukuman kepada siapa yang pantas untuk menerima hukuman. Betapa lebih berat lagi penghukuman bagi orang yang sudah tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Renungkan sebentar. Bu Pendeta, kenapa lagi berbicara penghukuman? Bukankah Roma 8 ayat 1 berkata, demikian sekarang tidak ada lagi penghakiman bagi barang siapa yang berada di dalam Kristus. Benar, 100% apa yang kita katakan tentang firman Tuhan tersebut. Dan itu sebabnya, sekali lagi, tidak akan ada penghakiman bagi siapa yang ada di dalam Kristus. Di luar Kristus, kita tidak berbuah, tidak menghasilkan apa-apa. Dan bukan kata saya, kalau pada akhir zaman ada penghakiman, tetapi kata firman Tuhan. Dan di zaman kasih karunia Tuhan tidak menghakimi. Tapi Tuhan memanggil sebanyak-banyaknya jiwa untuk diselamatkan. Hari ini Tuhan tidak menghakimi. Dan hingga sampai pada waktunya pintu kasih karunia ditutup, Tuhan tidak menghakimi. Tetapi firman Tuhan katakan, ingat, pembalasan adalah hakku, firman Tuhan. Dia tahu membalas setiap perbuatan orang menurut cara pandangnya Tuhan. Dan selama zaman kasih karunia tidak ada penghakiman. Dan benar yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi penghakiman. Kalimat terakhir berkata, bagi siapa yang ada di dalam Kristus. Itu sebabnya penting memposisikan diri kita berada di dalam Kristus. Ingat Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang
takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada orang yang takut akan Dia. Otomatis berlaku orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak mengalami perjanjian, tidak menerima perjanjian dari Tuhan. Pagi hari ini, saya mau berkata dalam diri saya sendiri, Tuhan, saya ada di dalam perjanjian-Mu. Saya mau bergaul karib dengan Tuhan. Bukan sekedar dekat, tetapi bergaul karib, dekat dengan Tuhan. Seperti Daud yang dekat dengan Tuhan, dan Tuhan katakan, inilah hambaku yang berkenan kepadaku. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya pastikan bahwa orang yang bergaul karib dengan Tuhan, perjanjian Tuhan diberitahukan kepadanya. Artinya, kontrak perjanjian Tuhan itu berlaku bagi orang yang mau sungguh-sungguh taat. Bukan karena kita sempurna, tapi kita mau bersikap tunduk taat kepada firman Kristus. Masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan bagi orang yang memegang perjanjian dengan Tuhan. Goncangan boleh datang, tetapi akan tinggal tetap umat Tuhan yang tidak tergoncangkan, yang melekat dengan Tuhan, yang beribadah dengan cara yang hormat dan takut akan Tuhan. Amin. Terpuji nama Tuhan. Mari berdoa. Kerajaan-Mu kekal, Raja kami adalah Raja yang kuat. Ungkapan satu kali lagi mengungkapkan bahwa satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan seluruh bumi dan akan tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, yaitu anak-anak Tuhan yang diselamatkan, yang posisi kami adalah posisi yang teguh, mantap, berdiri atas dasar yang teguh, yaitu batu karang Yesus Kristus Tuhan. Anak-anak kerajaan yang tidak terdampak goncangan adalah anak-anak kerajaan yang beribadah kepadanya dengan rasa hormat dan takut. Sehingga sebagaimana Israel keluar dari padang gurun, keluar dari Mesir, mereka tidak terkena dampak tulah yang Tuhan kirimkan kepada bangsa Mesir. Oleh karena kita mengenal siapa Tuhan yang hidup, kita beribadah kepada Tuhan yang hidup, kita beribadah bukan kepada ilah-ilah zaman, tapi kita beribadah kepada Allah yang sanggup bukan sekedar membinasakan tubuh, tapi juga membinasakan jiwa. Dan orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang-orang yang takut akan Dia, perjanjiannya diberitahukan dan digenapinya di dalam hidup kita. Bapa, secara khusus aku berdoa untuk sahabat-sahabat kekasih Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan yang penuh dengan beban pergumulan. Biarlah Tuhan menguatkan hati kami untuk memilih jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang memberikan keselamatan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.